Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Enggar. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Pelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup di kelas 4. Masih di bab 2 dengan judul Keping Sampah dengan KD 3.2 menjelaskan pentingnya hidup bersih tanpa sampah, cara memilah sampah, dan pengelolaan sampah. Sebelumnya, di minggu yang lalu, kalian sudah Ibu perjelas ya apa pengertian sampah. Sampah itu sumber-sumbernya dari mana aja, sudah paham ya? Nah, untuk saat ini, kita mempelajari tentang pilah sampah. Apa sih pilah sampah itu? Nah, pilah sampah atau memilah sampah adalah memisahkan jenis sampah yang satu dengan yang lainnya. Ada 2 macam sampah. Sampah basah, contohnya apa? Yuk. Sampah basah itu contohnya makanan, sisa makanan. Terus di sini Ibu kasih contoh dari sisa apa? Kulit buah, sayur-sayuran seperti itu. Terus ada sampah kering. Nah, sampah kering contohnya apa yuk? Sampah kering itu adalah kertas, ada plastik, ada karton. Karton itu kardus ya. Dan sampah basah dan kering ini disebut juga dengan sampah organik dan anorganik. Nah, sampah basah atau organik adalah sampah yang bisa terurai oleh bakteri dan bisa diolah menjadi kompos dan biogas. Sampah basah ini seandainya kalau dia sudah mengalami pembusukan, sampah tersebut itu akan menyebabkan bau yang sangat menyengat. Dan oleh karena itu, sampah yang basah ini banyak sekali mengundang lalat untuk menghinggapinya karena pembusukan tersebut. Banyak bakterinya. Nah, seperti ini. Ya, sampah daun bisa busuk dengan sendirinya ya. Terus di sini ada sampah kering atau anorganik. Adalah sampah yang tidak bisa hancur atau terurai, tetapi bisa didaur ulang. Ibu kasih contoh di sini ada payung dari bungkus sabun cuci. Nah, di sini juga Ibu kasih adalah tutup botol air mineral yang sama warnanya dijadikan satu. Terus itu dikasih hiasan-hiasan dengan tutup botol yang berbeda warnanya untuk pemanis. Itu bisa dibuat tempat sampah ataupun tempat cucian pakaian kotor ya, bisa aja itu. Di sini ada mengolah sampah. Kenapa sih sampah itu perlu diolah? Karena untuk mengurangi pencemaran lingkungan, pencemaran sampah. Nah, TPS ini adalah tempat pembuangan sampah yang berupa bak besar ditempatkan di pinggir jalan. Kalian ada yang tahu seperti bak sampah yang besar itu? Di sini ada sampah organik, sampah anorganik seperti itu biasanya. Kalau di perumahan kompleks seperti itu biasanya ada yang dari semen. Yang dari semen itu yang dicor besar itu tempat pembuangan yang luas ya. Itu bukan tong lagi, tapi bak besar. Nah, pengolahannya seperti ini. Timbunan dari perumahan dimasukkan di kantong plastik atau bak sampah atau tong sampah.
terus diangkut oleh dump truck. Seperti itu. Setelah dari dump truck oleh petugasnya, sampah tersebut dibawa ke TPA. Apa sih TPA itu? Bertanya-tanya pastinya ya. Pasti nanti Ibu kasih tahu. Apa sih TPA itu? Di sini di TPA sampah akan diolah dengan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, recycle. Dan yang ada satu yang nyempil, yaitu metode landfill ya. Apa sih metode landfill itu? Yaitu metode untuk penimbunan dan pemusnahan sampah. Metode ini dipakai apabila ada sampah yang tidak bisa didaur ulang, seperti kompek, plastik, itu tidak bisa didaur ulang ya, dan dia itu tidak bisa busuk. Otomatis dia harus ditimbun. Mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, ada yang tahu nggak kompos itu apa? Nah, di sini. Kompos adalah pupuk organik yang terbuat dari sisa makanan dan sampah daun. Kompos banyak manfaatnya loh. Ada 2, yaitu menjaga unsur hara di dalam tanah. Yang kedua, untuk proses pertumbuhan tanaman. Apa sih unsur hara itu? Ada yang tanya? Nah, Ibu kasih penjelasan. Di sini unsur hara itu adalah unsur kesuburan tanah, yaitu untuk agar tanah tersebut itu gembur, subur, untuk ditanami tanaman itu bisa bagus, bisa tanamannya itu subur, seperti itu. Itu adalah unsur hara. Nah, ini contohnya seperti ini, kompos ya. Di sini ada proses pembuatan kompos di rumah tangga, yaitu yang pertama, siapkan komposter. Komposter itu tempat atau wadah. Terus masukkan sekam atau serbuk gergaji sebagai alas. Sekam atau gergaji itu bisa didapat di tukang kayu. Kok tukang kayu? Ya tukang kayu yang ada yang di mebel-mebel itu biasanya ya. Terus masuk ke proses ketiga, tambahkan kompos yang sudah jadi. Kalau ibu itu ibu kasih kotoran ayam kah, seperti itu. Kalau bukan kompos yang sudah jadi, tapi yang dari kita sendiri, yang alami. Terus masukkan sampah organik. Sampah organik itu seperti daunan, terus kulit jeruk, kulit pisang, yang pokoknya yang bisa busuk, yang basah. Terus lapisi lagi dengan kompos kembali, yang dengan kotoran ayam tadi. Terus di sini setelah ini tuh sekalian tutup dengan kompos kembali. Seminggu setelahnya campuran kompos dibalik dan diaduk agar proses penguraian merata. Kompos dapat digunakan di 2 minggu kemudian. Jadi setelah seminggu kompos tersebut yang sudah kalian bikin di rumah itu kalian balik lagi, diaduk-aduk biar merata. Nah, setelah itu diamkan lagi selama 2 minggu. Nah, setelah 2 minggu baru kompos tersebut bisa digunakan, seperti itu. Marilah kita lakukan gerakan 3R. Apa sih 3R itu? Tadi sudah Ibu kasih lihat ya apa 3R itu. Di sini ada reduce, reuse, recycle. Ibu dari samping kiri ya. Di sini ada reduce, mengurangi penggunaan segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya kalau kita beli makanan seperti itu pasti ada kompeknya, pasti ada kertasnya seperti itu. Nah, itu kita harus mengurangi. Bagaimana cara menguranginya kita? Ya kita bawa bekal dari rumah daripada kita beli makanan di luar. Contohnya kalau kalian lagi di sekolah, bawa bekal dari rumah seperti itu. Kan otomatis kan sama orang tua kalian kan ditaruh di wadah
tersendiri yang bisa dicuci kembali seperti itu. Ini contoh aja. Terus reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Contohnya compact. Compact itu kalau kalian itu di supermarket, contoh kalian beli pakaian, dapat compact. Kalau dulu itu dapat dari compact plastik itu ya sudah. Jadi nanti kalau kalian pergi kemana-mana belanja lagi, ya sudah, itu aja yang kalian pakai kembali. Jangan dibuang dulu kalau masih dalam kondisi masih bagus. Seperti itu. Recycle adalah mengolah kembali atau mendaur ulang menjadi barang baru yang berguna. Nah, seperti tadi ada payung, ada tas, ada vas bunga dari bungkus-bungkus plastik yang tidak bisa terurai atau dari sampah kering. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami pelajaran dari Ibu, penjelasan dari Ibu, dan Ibu ucapkan semangat belajar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.